Selamat siang tim marketing, ya, tim promotor, tim sales, ya, tim trainer, ya, atau tim manager dimanamu teman-teman berada, ya. Semoga sehat selalu di area kalian masing-masing, ya. Apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini bisa berbagi sedikit materi kepada teman-teman, ya, tentang tentunya berhubungan tentang dunia marketing, ya. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah namanya soft skill, ya. Jadi yang namanya soft skill itu tidak pernah lepas yang namanya dari orang-orang yang bergelut di bidang marketing, ya. Terlebih tim trainer, divisi trainer itu selalu pasti menekankan yang namanya product knowledge sama soft skill, ya. Tapi kita tidak membahas tentang mengenai masalah product knowledge. Kita mempelajari mengenai masalah soft skill sendiri. Jadi sebelum kita mendalami tentang yang namanya soft skill, kita tentunya mau tahu dulu arti dari soft skill itu apa, ya. Jadi soft skill itu adalah kemampuan di dalam diri setiap manusia, ya, yang digunakan, yang berfungsi untuk mempengaruhi orang lain, ya. Jadi riset itu membuktikan bahwa attitude yang baik, ya, itu 89% itu bisa mempengaruhi closing. Ya, sedangkan 11%-nya adalah teknis, ya. Ya. Banyak kita mempelajari product knowledge, ya, tetapi attitude-nya jelek, ya, maka closing-nya jelek. Kayak gitu. Sebaliknya, orang yang knowledge-nya biasa-biasa saja, tapi attitude jualannya bagus, malah closing-nya bagus. Misalnya dia mudah mencari customer, COD misalnya. Karena dia mempunyai attitude yang baik. Orang suka ketemu dengan promotor ini, orang suka bertemu dengan sales ini, kayak gitu, ya. Jadi attitude yang baik tentunya pasti akan mempengaruhi tingkat closing itu sendiri. Tentunya tidak lepas keseluruhan dari yang namanya teknik, ya. Tetap harus membutuhkan teknik knowledge, tetapi attitude lebih diutamakan, ya. Jadi Kaplan itu mengatakan, ya, sebagai pengetahuan teman-teman, ya, mengatakan bahwa technical knowledge itu range-nya, ya, rankingnya itu di 24 dari 30 kompetensi sukses, ya, kompetensi sukses. Jadi knowledge itu tingkatnya di 24 dari 30, ya. Soft skill itu nomor 1, ya. Nah, jadi leader, ya, itu memiliki etika perilaku, kemampuan komunikasi, emosional intelligence, ya, atribut sukses yang bisa membuat mereka tuh sukses closing banyak. Semuanya itu terdapat pada soft skill. Jadi kompleks, soft skill ini kompleks. Karena itu kita akan mempelajari satu-satu, ya. Apa di dalam soft skill ini ada apa saja, ya. Tentunya kita akan ambil 10 poin, ya, dari soft skill yang akan kita pelajari, ya. Jadi yang pertama itu, ya, yang dimaksudkan dengan soft skill itu adalah namanya rapport. Ya, tentu nanti di layar saya ini nanti akan ada tulisannya, teman-teman bisa tahu, ya, nanti bisa lihat sendiri bahwa pertama adalah rapport. Rapport ini adalah apa? Rapport ini adalah kemampuan membangun relasi yang cepat, ya, membangun rasa kepercayaan diri yang natural, ya, dan menunjukkan ketulusan menjalin hubungan baik kepada customer atau konsumen, ya. Jadi kuncinya itu sebenarnya adalah ketulusan, ya. Jadi saat kita benar-benar tulus, maka orang itu bisa melihat, konsumen itu bisa melihat, ya, dari cara kita ngobrol, dari cara kita sharing, customer itu akan merasa nyaman kalau kita mempunyai rasa kepercayaan diri atau mempunyai rasa ketulusan yang benar-benar tulus, kayak gitu, ya. Jadi konsumen itu paling bisa melihat itu dia, ya. Jadi dibandingkan dengan orang-orang yang dia tidak bisa nyaman, dia tidak bisa enjoy dalam berkomunikasi, itu selalu ada kepentingan-kepentingan yang terselubung, kayak gitu, dengan tujuannya adalah jualan,
closing itu terlalu nampak di awal kayak gitu. Itu akan membuat konsumen itu sendiri tidak nyaman kayak gitu ya. Nah, jadi banyak hal tentunya yang berhubungan tentang raport ini sendiri ya. Raport ini sendiri pertama misalnya orang ini nih memang tidak punya ketertarikan tentang dunia marketing kayak gitu. Dia tidak suka dunia marketing atau dia malas dalam berjualan kayak gitu. Dipaksakan, maka dia tidak akan terbangun ya rasa enjoy-nya, ketulusannya dalam melayani kan konsumennya kayak gitu. Jadi konsumen itu adalah orang yang paling bisa cepat sekali membaca perilaku sikap seorang salesman, sikap seorang marketing ya. Nah, jadi pertama itu adalah raport ya. Nah, yang kedua itu adalah setting ya, set ekspektasi ya. Ekspektasi itu apa? Kayak itu ya. Jadi adalah kemampuan dalam memberikan arahan yang baik dalam prospek kayak gitu ya. Agar apa yang dipresentasikan ya atau dijelaskan itu terdengar atau terlihat profesional ya. Ada orang yang kurang bisa men-setting ekspektasinya. Jadi seakan-akan janji surga. Kalau customer datang tanya produk ini kepada kita ngomongnya seakan-akan semuanya sempurna. Oh, misalnya kita ngomong HP ya kayak itu ya. Oh, HP ini bagaimana kelebihannya? Oh, baik sekali. Ada nggak kekurangan? Tidak ada. Semuanya sempurna. Jadi seakan-akan menjadi seperti janji surga gitu. Ya. Nah, ini yang membuat konsumen ini akan sangat sulit untuk percaya kepada tim marketing ini atau salesman ini kayak gitu. Karena dia terlalu menutup-nutupin keaslian atau naturalnya dari produk itu sendiri. Jadi seakan-akan dibuat dibagus-bagusin kayak gitu ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh tim marketing, apalagi tim promotor yang menghadapi konsumen kayak gitu ya. Jadi jangan sampai membuat konsumen ini merasa dibohongi kayak gitu dari apa yang kita jelaskan di produk kita. Ya, jadi benar-benar untuk masalah skill setting ekspektasi ini harus benar-benar baik di dalam seorang marketing sendiri. Ya. Yang ketiga sendiri adalah empati kayak gitu. Ya, empati ini apa? Adalah kemampuan mengenal motivasi orang tersebut. Mengenal motivasi konsumen tersebut. Ya. Jadi motivasi ini didapat dari mana? Dari ngobrol. Ya. Biasanya dari ngobrol, keduanya biasa dari raut wajah. Atau biasanya dari banyak hal, banyak sisi ya. Tentunya kalau di sisi kita adalah besar kecilnya perusahaan kita, itu sangat mempengaruhi namanya empati seseorang kayak gitu ya. Jadi terkadang ada orang ini, terkadang dia tidak ada masalah keuangan misalnya. Dia mau beli barang, dia tidak ada masalah keuangan kayak gitu. Tapi dia maunya tipe-tipe orang yang mau dicarikan solusi untuk menyelesaikan problem dia kayak gitu. Nah, bagaimana kita seorang marketing itu bisa memfokuskan kemauan dari konsumen itu kayak gitu. Kita bisa menampilkan produk kita itu bisa membantu menyelesaikan masalah dia kayak gitu. Tentunya contohnya banyak sekali ya untuk membangun suatu namanya empati ya, ketertarikan orang kayak itu ya. Nah, tentunya mau digali dulu, tentunya sudah digali informasi kayak gitu, baru bisa kita menentukan materi-materi apa atau hal-hal apa yang bisa kita tonjolkan di dalam produk kita. Ya. Nah, yang kedua adalah antipasi. Ya. Jadi antipasi ini apa? Mengantisipasi kebutuhan. Ya. Kemampuan ini sangat penting dalam menunjukkan value-nya, nilainya dari produk kita itu sendiri. Ya. Produk kita itu bagus. Tapi permasalahannya produk kita banyak yang tidak tahu kayak gitu. Nah, ini yang kita mau selesaikan. Antipasinya. Nah, jadi antisipasinya itu apa kayak gitu. Ya. Jadi misalnya konsumen ini mencari low budget. Lalu konsumen ini mencari RAM yang besar, mencari fitur yang lengkap, kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan produk kita itu agar bisa diterima oleh konsumen kita?
Jadi pada saat customer itu dia bertanya kepada kita, tetapi kita kurang bisa menjelaskan produk kita, atau kita tidak meyakinkan menjelaskan produk kita, maka dia akan ragu kepada kita. Karena itu mengenai mengantisipasi kebutuhan ini sangat penting. Kuncinya apa? Ya kita harus paham tentang produk kita. Benar-benar harus paham dan 100% harus paham. Kenapa? Di dalam marketing itu product knowledge ya jangan ditinggalkan. Bukan attitude saja yang harus bagus, product knowledge juga harus bagus kayak gitu ya. Tentunya dari kompetitor juga ya kita juga harus tahu kelebihannya, dan kita usahakan kalau untuk kompetitor sendiri kita tidak menjelaskan kejelekannya ya. Kita mencari kelebihannya apa untuk kita bandingkan lagi dengan produk kita. Ya. Lalu selanjutnya yang kelima adalah attraction. Ya. Jadi attraction ini adalah menampilkan diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Jadi bagaimana seorang sales ini, seorang marketing ini bisa menampilkan diri dia itu bisa dipercaya oleh orang lain. Biasanya dari apa? Biasanya banyak hal, dari cara berbicara, dari cara berdandannya, dari cara penyampaian pendapatnya, dari cara pola berpikirnya, dari cara dia menulis status di media sosialnya, itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi bagaimana kita bisa menampilkan diri kita ini sebagai orang-orang marketing yang bisa dipercaya oleh konsumen kita. Ya, jadi bayangi kalau misalnya kita seorang salesman, kita seorang tim marketing, tetapi di sosmed kita selalu isinya hal-hal yang negatif, berkeluh kesah kayak gitu. Konsumen tidak mau berkomunikasi atau berhubungan dengan orang-orang seperti ini kayak gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman dari hal-hal kecil kalian harus benar-benar memperhatikan kayak gitu ya. Jadi ada simpel katanya itu, mudah dijelaskan itu adalah apa? Kita seorang marketing itu bukan menjual perusahaan kita atau nama perusahaan kita, tetapi kita jual dulu diri kita. Ya, jual diri dulu. Kalau orang nyaman terhadap kita, maka orang itu akan closing dengan kita, akan percaya dengan kita. Caranya bagaimana untuk biar kita bisa menjual diri kita dengan baik kepada konsumen kita? Yang pertama isi, ya, isi dengan apa? Belajar, investasikan diri kita, ya, investasikan diri kita dengan baca buku, ya, mungkin menonton video-video motivasi, ya, mungkin kita menonton orang bagaimana menjelaskan produk-produk yang tentunya berhubungan tentang dunia marketing kita. Kayak gitu. Jadi menambahkan pengetahuan dalam diri kita, investasikan diri kita. Ya, banyak bertemu dengan orang itu salah satunya. Agar kita pengalaman kita lebih banyak kayak gitu dalam menghadapi orang, dalam menghadapi konsumen kayak gitu ya. Jadi sangat penting ya dalam diri kita seorang marketing, kita itu namanya menjaga penampilan kita, menjaga cara berbicara kita. Karena pada saat kita seorang marketing, maka kita sebagai wajahnya perusahaan. Kita banyak ketemu konsumen kayak gitu ya. Kita bagaimana menjaga perusahaan kita itu tetap baik, namanya dari cara bekerja kita. Ya, oke. Yang selanjutnya yang keenam adalah fleksibel. Ya, fleksibel. Fleksibel itu apa? Ya, tentunya ini umum sekali ya, diketahui oleh teman-teman ya. Jadi adalah fleksibel ini adalah cara kita untuk membaca situasi dan merubah sikap atau perilaku. Ya. Jadi kita tuh harus terbiasa, harus bisa fleksibel dalam menghadapi konsumen kita. Ya. Membuat orang tadi yang harusnya komplain itu jadi membeli produk kita. Yang satu kelemahan kita bisa jadikan satu kekuatan untuk kita tonjolkan, kita sampaikan kepada konsumen kita. Membuat orang konsumen yang awalnya ketemu kita itu adalah keberatan, ya, tapi dia jadinya pemakluman, ya. Jadi contoh misalnya, HP kamu nih mahal kayak gitu. Ya Bu, HP kita memang mahal gitu. Jadi mengiyakan dengan senyum kayak gitu ya. Tetapi kita harus menjelaskan, Bu, mahal karena kita memiliki fitur seperti ini. Kita mempunyai kelebihan seperti ini. Kita mempunyai service center atau pelayanan after sale-nya itu seperti ini. Jadi kita harus bisa jelaskan bagaimana konsumen ini melihat bahwa oh iya wajar ya produk kita mahal karena kelebihannya adalah seperti ini. Jadi harus fleksibel, jadi tidak boleh kaku.
Karena kita bertemu dengan orang banyak, tentunya perlakuannya juga beda-beda, tidak bisa kita samakan satunya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh adalah discovering, ya, menguak. Apa menguak? Ya, menggali kayak gitu ya. Jadi seorang sales yang bagus itu tidak langsung menawarkan. Jadi seorang promotor yang baik itu tidak langsung ketemu user, ketemu konsumen, langsung menawarkan kayak gitu. Tentunya harus menggali dulu, menggali informasi, menggali kebutuhan konsumen itu sendiri kayak gitu. Jadi memperlihatkan ketulusan dalam diri kita ya untuk membantu konsumen dulu kayak gitu. Jadi saya harap untuk teman-teman promotor yang ada di toko ini bisa benar-benar menerapkan ini. Pada saat ketemu konsumen ya jangan menawarkan langsung produk kita kayak gitu. Walaupun produk kita fitur-fiturnya bagus kayak gitu ya. Fungsi-fungsinya bagus kayak gitu. Tapi tidak boleh langsung menawarkan kayak gitu. Kita harus cari dulu kebutuhan user ini apa. Kita harus membuat enjoy dulu user ini kepada kita, konsumen ini kepada kita. Ya, dari kita sudah menguak, menggali kayak gitu ya. Baru kita menawarkan produk kita. Ya, kelebihannya apa yang cocok untuk kebutuhannya kayak gitu. Jadi bagaimana menjadikan produk kita itu adalah solusi untuk menyelesaikan kebutuhan konsumen tersebut. Ya. Lalu ada selanjutnya ke-8 adalah kemampuan menyimpulkan. Ya. Jadi kemampuan menyimpulkan ini seperti apa? Jadi seorang sales ya itu harus bisa membuat suatu kompleks ya. Hal-hal yang ribet, hal-hal yang ruwet, hal-hal yang kompleks itu menjadi simpel, yang mudah untuk disampaikan. Ya. Jadi contoh misalnya HP Oppo kayak gitu ya, misalnya kayak itu. Apa fungsinya ya? HP ini lebih fitur utamanya dikhususkan untuk HP selfie. Cocok untuk anak-anak muda, wanita, untuk yang suka foto. Untuk yang orang-orang yang suka berpergian di luar, yang suka mengabadikan momen-momen di luar, itu cocok sekali untuk di HP kita, di produk kita gitu. Ya. Jadi seorang marketing itu harus bisa pintar menyampaikan hal-hal itu simple tetapi mudah dimengerti oleh orang. Bukan simple malah membingungkan konsumennya, bukan. Ya, simple untuk mudah dipahami oleh konsumennya. Kayak gitu, ya. Nah, yang ke-9 tentunya adalah yang namanya storytelling. Ya, apa tuh storytelling? Jadi dalam presentasi itu 63% customer itu suka mendengarkan cerita. Jadi dibandingkan data-data, dibandingkan produk-produk yang kaku, materi-materi yang kaku, ya, spesifikasi produk itu biasanya konsumen ini dia tidak terlalu suka kayak gitu. Walaupun mereka butuh mau tahu ini kayak gitu ya, wajib harus tahu kayak gitu. Tapi konsumen ini dia pasti lebih suka dengan yang namanya cerita. Jadi pada saat kita menggali kebutuhan konsumen ya sekaligus kita bercerita menggunakan cara bercerita. Nah itu yang ada namanya storytelling kayak gitu ya. Jadi ini penting sekali kayak gitu. Jadi untuk tim promotor sendiri itu dalam meyakinkan konsumennya itu bisa menggunakan cara-cara ya storytelling tadi, bercerita kebutuhannya apa, contohnya seperti apa kayak gitu ya. Nah yang ke-10 adalah cross selling. Nah cross selling ini harus benar-benar teman-teman harus pelajarin dan harus pahamin sebagai tim promotor, maukah itu tim sales kayak gitu. Tentunya contohnya banyak sisi ya, di setiap bidang tentunya banyak ya. Jadi yang pertama adalah apa cross selling ini? Cross selling ini adalah setelah kita menyimpulkan kebutuhan konsumen ya, kita harus paham waktu yang tepat. Apa waktu yang tepat itu? Waktu kapan kita harus menjelaskan produk kita, menawarkan produk kita. Jadi kan di awal waktu kita ketemu user kan kita menggali kebutuhan nih. Lalu pelan-pelan kita masuk ke ranah menjelaskan produk kita. Nah, yang terpenting adalah setelah kita menjelaskan produk kita harus tahu momen di mana kita harus meyakinkan user ini pasti akan beli. Dan kita harus tahu momen di mana kita harus closing produk kita. Kita harus melakukan penutupan berjualan kita. Jadi harus ada kata-kata penutupnya. Yaitu bagaimana kita menawarkan produk kita. Nah, ini harus penting. Nah, ini harus benar-benar teman-teman harus paham. Tentunya ini tidak bisa dipelajari secara materi ya. Jadi ini memang harus
skill ini didapat dengan jam terbang yang tinggi tentunya ya, dengan banyak ketemu customer, banyak ketemu konsumen, banyak ketemu orang, baru tahu dia baru bisa mendapatkan apa ya, secara kita ngomong itu dia baru bisa tahu momen-momen kapan yang pasnya dia harus closing produk dia sendiri, dari ngobrol panjang tadi, dari dia melakukan storytelling tadi gitu. Jadi yang namanya kalau kita simple menyampaikan itu adalah closing produk gitu. Jadi kamu sudah jelasin ke konsumen, ya harus tahu terakhirnya closing produknya seperti apa. Tentunya ini tidak boleh sembarangan kayak gitu. Pada saat customernya memang ragu kamu mau closing, ya pasti gagal kayak gitu. Jadi terkadang ada orang-orang tahu di mana saat-saatnya dia mengatakan, oh ini orang ini kayak sudah yakin nih dengan saya, percaya dengan saya, maka saya harus closing produk saya harus sedikit memastikan dengan konsumen saya apakah dia jadi membeli produk saya ya. Nah jadi tentunya ke-10 materi ini adalah tentunya berhubungan tentang yang namanya soft skill ya. Jadi saya harap semoga materi yang apa yang saya sampaikan ini bisa berguna, bisa berfungsi untuk teman-teman sendiri, untuk kalian gunakan di dalam pekerjaan kalian sehari-hari. Ya, harapannya adalah teman-teman tahu akan materi ini, paham akan materi ini, kalian bisa selalu terus untuk belajar, terus untuk mengupgrade diri kalian. Karena seorang marketing itu harus mengikuti kondisi pasar. Pasar semakin berkembang, maka kemampuan kita harus semakin berkembang. Ya. Jadi terus belajar ya, terus upgrade diri sendiri ya. Jadikan investasikan diri kita kepada perusahaan kita ini. Karena dengan kita menginvestasikan diri kita kepada perusahaan, maka perusahaan pun akan semakin mempertimbangkan kita, akan semakin mempertahankan kita. Ya, jadi sampai di sini materi kita hari ini. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman tentang materi ini. Semoga materi ini berguna untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.